Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Pada hari ini 6 September 2023 akan dilaksanakan sidang perkara penganiayaan. Majelis hakim dimohon untuk memasuki ruang sidang. Baik, pada hari ini akan dilaksanakan sidang perkara penganiayaan atas nama terdakwa Kalimanan. Untuk itu diingatkan kepada seluruh peserta sidang untuk menonaktifkan segala komunikasi dan tidak melakukan hal yang dapat mengganggu jalannya persidangan. Menurut hukum, Apakah sidang bisa dimulai? Siap, Majelis Hakim. Penasihat hukum, apakah sudah siap? siap berdiri. Sidang perkara penganiayaan nomor 123 tentang KDRT 2010-2018 pengadilan Penantang pada hari 6 September 2023 atas nama terdakwa Kebrayat dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Menuntut umum panggil dan hadapkan terdakwa di ruang sidang. Tugas, adakan dan terdakwa di ruang sidang. Saudara dan terdakwa apakah saudara dalam keadaan sehat, baik jasmani maupun rohani dan siap mengikuti persidangan hari ini? Ya, saya dalam keadaan sehat, baik jasmani maupun rohani, dan saya siap mengikuti persidangan hari ini. Baiklah, saya akan menyatakan identitas saudara sebagaimana yang telah terdapat di dalam BAP. Nama saudara Maulana, tempat tanggal lahir, Jakarta, umur Jakarta 22 Januari 2006, pendidikannya trafik kewarganegaraan Indonesia, alamat listing RT 10, agama Islam, tidak mahasiswa. Apakah dalam persidangan ini saudara didampingi oleh penasihat hukum saudara? Ya, yang mulia. Saudara penasihat hukum, apakah saudara membawa surat kuasa khusus dari terdakwa dan kartu advokat saudara dikatakan mohon ditunjukkan. Ya, majelis hakim terhormat, kami membawakan dengan membuat surat kuasa dan surat tugas bagaimana majelis hakim serta surat kuasa dan kartu advokatnya yang digunakan oleh majelis hakim. Terakhir bahwa menerima kedua surat tersebut kemudian dijual kepada tim satu dan dua dan pada minggu kemudian diperiksa. Baiklah, pada saudara dan saya penuntut umum, apakah penuntut umum ingin memeriksa? Ya, Majelis Hakim. Majelis Hakim. Jika saya berdiri kita mengatakan pada seluruh peserta sidang bahwa agenda sidang hari ini adalah pembahasan surat dakwaan oleh penuntut umum. Pada saudara jaksa penuntut umum nomor tidak siap membacakan dakwaannya. Sudah siap, Majelis Hakim terhormat. Baiklah, silakan dibacakan saudara. Mengerti, yang mulia. Apakah ada tanggapan? Saya serahkan sepenuhnya kepada penasihat hukum saya. Apakah manusia hukum terdakwa akan mengajukan eksepsi? Ada yang mulia. Baik, silakan dibacakan. Majelis hakim yang terhormat, jaksa penuntut umum dan sidang pengadilan yang kami muliakan dalam KUHP sidang dijelaskan mengenai kurang dan atau kriteria apa saja yang dapat dijadikan atau alasan untuk menilai suatu surat dakwaan harus dinyatakan tidak dapat diterima dalam hal demikian. Kiranya perlu diperhatikan. Terdapat Muhammad Yahya Harahap yang menyatakan bahwa keberatan mengenai dakwaan tidak dapat diterima surat dakwaan jaksa penuntut umum menggunakan dengan berkurang lebih spesifik dan penyampaiannya peraturan umum bahwa dakwaan jaksa penuntut umum terhadap terdakwa Khalil Maulana melanggar pasal 321 ayat 1 KUHP sebagaimana dengan dakwaan terhadap yang telah dibacakan pada hari ini adalah bertentangan dengan asas hukum lex spesialis derogat legis generalis, artinya peraturan yang lebih spesifik dengan penguasaan penyampingan peraturan yang umum di mana seharusnya dipahami Ridho Lasman dilakukan dalam undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, bukan seperti
didakwakan dalam pasal 80 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2023 tentang perlindungan anak seperti yang tercantum dalam dakwaan melanggar pasal 80 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003. Hal ini jelas bahwa Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 adalah tentang pemilihan umum presiden dan wakil presiden. Bahwa dalam berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, pasal 82 jaksa penuntut umum dalam perkara ini melanggar pasal 321 ayat 1 KUHP telah dikesampingkan dengan adanya peraturan perundang-undangan yang mengkhususkan tentang pidana anak, yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Bahwa dengan demikian surat dakwaan terhadap terdakwa Fahri Khairul Anam tentang dengan sengaja melakukan penganiayaan tindakan terhadap penuntut berdasarkan pasal 391 ayat 1 KUHP dan pasal 80 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 sebagaimana tertulis di dalam surat dakwaan jaksa penuntut umum tidak dapat diterima karena undang-undang tersebut adalah tentang pemilihan umum presiden dan wakil presiden, dan dengan demikian surat dakwaan jaksa penuntut umum harusnya dinyatakan tidak dapat diterima. Berdasarkan upaya-upaya dan argumentasi hukum tersebut, dia harus menjelaskan secara hukum surat dakwaan jaksa penuntut umum tidak cermat dan tidak jelas tentang cara perbuatan tidak pidana, sehingga secara membuat surat dakwaan jaksa penuntut umum tidak memenuhi syarat materi surat dakwaan. Selanjutnya, kami selaku penasihat hukum terdakwa Khairul Anam dalam ini memohon kepada majelis hakim yang memeriksa supaya dapat mengadili dan memutuskan perkara ini agar berkenan menetapkan dan memutuskan sebagai berikut: 1. Menerima keberatan eksepsi dari penasihat hukum terdakwa. 2. Menyatakan dakwaan jaksa penuntut umum nomor registrasi perkara PDR 38 1 PS P04 2018 tidak memenuhi secara hukum bagaimana dimaksud pada pasal 143 ayat 2A dan B KUHP, dan hal itu berdasarkan ketentuan pasal 143 ayat 3 KUHP harus dinyatakan batal demi hukum. Tidak menyatakan demi hukum dakwaan jaksa penuntut umum nomor registrasi perkara PDR 38 1 PS P04 2018 4. Membebankan biaya perkara pada negara. Terima kasih. Untuk umum, apakah sudah mengerti dengan nota berdasarkan peraturan bacaan? Apakah ada keberatan? Ada majelis hakim. Menurut kami, surat tuntutan kami sudah sangat tepat menjelaskan apa yang kami dakwakan sudah sesuai dengan apa yang dilakukan oleh terdakwa, yang mana terbukti perbuatan terdakwa diatur dalam pasal 80 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2003 tentang perlindungan anak yang terbukti secara sah. Oleh karena itu, kami tetap pada surat tuntutan kami majelis hakim. Apakah saudara terdakwa ingin menanggapi? Tidak. Apakah penasihat hukum ingin menanggapi? Tidak. Baik, selanjutnya saya bacakan tulisan majelis hakim. Apakah saudara terdakwa sudah siap mendengar putusan sidang hari ini? Ya, siap. Diberitahukan kepada penuntut umum, terdakwa maupun penasihat hukum bahwa majelis hakim memutuskan sidang perkara penganiayaan atas terdakwa Khairul Anam dengan korban anaknya beranak Bagus Kurnia dan saksi korban Alivia selaku kakak korban dan ditetapkan terdakwa Khairul Anam dinyatakan bersalah dan diancam pasal 44 ayat 1 Undang-Undang KDRT dengan hukuman 5 tahun penjara dan denda sebanyak 15 juta rupiah. Kemudian membacakan putusan sebagai terakhir dan apabila terima putusan lagi untuk palu. Baik, demikian putusan dan kami diberitahukan bahwa apabila keberatan dengan putusan ini dapat mengajukan upaya banding selama 14 hari sejak keputusan ini dibacakan. Kepada terdakwa, apakah saudara mengerti dengan putusan ini? Ya, saya mengerti. Baiklah, dengan demikian pemeriksaan perkara penganiayaan dalam rumah tangga nomor registrasi 56 2 PID B 2015 PN MKS atas nama terdakwa Khairul Anam dinyatakan selesai dan sidang ini kami
nyatakan ditutup.